Recording in progress. Halo. Selamat pagi. Yes. Wow, mau memuji Tuhan dengan hati yang gembira, ya, dengan hati yang penuh sukacita. Kanita sekarang ada di ruangan ibadah Daud di gereja kita, ya. Adik-adik, hari ini ya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kita semua dalam keadaan yang sehat. Dan Kanita percaya adik-adik semua dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Yes. Hari ini kita uji coba ya. Karena nanti Natalan kita mau ketemu loh. Aduh, kangen sama adik-adik. Boleh ketemu, tetapi duduk harus yang rapi, ya, berjarak dan tetap pakai masker. Wow, yes. Puji Tuhan, adik-adik yang terkasih, adik-adik yang ada di rumah, semuanya berikan sikap hati yang terbaik. Adik-adik, tundukkan kepala adik-adik yang ada di ruangan ibadah. Sama-sama kita bangkit berdiri. Yuk, sama-sama kita bangkit berdiri. Sikap doa yang baik, kita datang kepada Tuhan. Wow, Tuhan hadir di tempat kita. Puji Tuhan. Katakan, ku menyembahmu. Haleluya. Amin Tuhan. Semua adik-adik sikap yang terbaik di dalam doa adik-adik kepada Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Tuhan ada. Menyembahmu, memujimu, mengangkat tanganku, naikkan syukurku. Katakan kepada Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Rajaku, Sahabatku Yesus. Katakan, Engkaulah segalanya. Ku ingin lebih lagi merasakan. Semuanya yang di rumah boleh sikap doa yang terbaik kepada Tuhan. Rasakan jemaat Roh Kudus-Mu mengubahkan hidupku. Kami sembah-Mu, menyembah-Mu. Amin Tuhan. Angkat tangan kita, mengangkat tanganku, naikkan syukur, Mana adik-adik yang di rumah katakan, Kaulah Tuhanku. Tunjuk Yesus, Kaulah Rajaku, Kau sahabatku Yesus. Engkaulah segalanya. Ku ingin lebih lagi merasakan indahnya hadirat-Mu. Rasakan jemaat Roh Kudus-Mu mengubahkan hidupku. Ingin lebih lagi, ingin lebih lagi
Adik-adik semua sikap doa yang baik. Semua yang ada di rumah sikap doa yang baik, yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Kanita minta tolong untuk doa awal oleh Riko yang akan berdoa. Riko yang akan berdoa. Haleluya. Berkati ibadah kami dari awal Amin Tuhan. sampai akhir seluruh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Coba yang di rumah sama yang di ruang ibadah ya. Tepuk tangan Yesus. 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 Yes. Haleluya. Sekarang kita mau berhitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke? Ya, 1, 2, 3. Yuk. Semua tepuk tangan. Haleluya. One, two, three. One, two, three. I sing a song for Jesus. Katakan. 4, 5, 6. 4, 5. I lift my hand. 7, 8, 9. 7, 8, 9. For you save me. Katakan. Thank you, oh Lord. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I sing a song for Jesus. 4, 5, 6. 4, 5, 6. I lift my hands. 7, 7, 8, 9. 7, 8, 9. For you save me. 10, 10, 10. 10, 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. Satu jumlah apa? Satu jumlah hidung dan mulutku. Mana? Telinga tanganku dan kakiku. Hitamnya rambutku. Ini semuanya. Katakan satu. Satu jumlah apa? Hidung dan mulutku. Mana duanya? Mana? Telinga, tangan, mata, dan kakiku. Hitamnya rambutku. Ini ototnya. Semuanya. Adik-adik, siapa yang diberkati oleh Tuhan, boleh angkat tangannya. Mana angkat tangannya? Yeay! Tepuk tangan Yesus. 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 Boleh silakan duduk. Boleh silakan duduk adik-adik yang di rumah. Kanita ada lagu baru nih. Ya, kita mau sama-sama lihat lagu ini. Lagu ini bercerita tentang bahwa kita adalah hadiah buat Tuhan. Tuhan Yesus sudah mau lahir sebentar lagi loh.
di bulan Desember saat kita bertemu, kita mau bawa hadiah buat Tuhan. Hadiahnya apa? Hadiahnya hidup kita, hadiahnya pujian kita, hadiahnya sorak-sorai kita bagi Tuhan. Lagunya bahasa Inggris, tapi simple, kita mau sama-sama belajar ya. Anita buka YouTube-nya, adik-adik bisa lihat di rumah. Ada di ruangan ibadah, sama-sama ikut ya pujian ini. Suaranya nggak kedengeran sayang? Kedengeran ya? Suaranya kedengeran. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan kita kepada Tuhan. Yang mana sayang ya? Adik-adik semuanya sikap berdoa. Kita akan datang berdoa kepada Tuhan. Kak Petra yang akan pimpin kita di dalam doa. Semuanya duduk yang tenang. Kita diberkati oleh Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati Kak Susan yang akan mengajak kita di minggu hari ini ya Tuhan. Tuhan berkati agar ibadah hari ini berjalan dengan lancar sampai akhir ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi adik-adik semua yang kekasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini bertemu lagi dengan Kak Susan. Kita akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tadi adik-adik sudah memuji Tuhan, adik-adik sudah menyembah Tuhan,
Dan saatnya adik-adik akan diberkati oleh firman Tuhan. Ya, semua adik-adik sekolah minggu yang sudah bisa membaca dan yang sudah mempunyai Alkitab sendiri ya, bukan punya papa, bukan punya mama, adik-adik bisa buka Alkitabnya, kita akan baca sama-sama. Dan untuk adik-adik sekolah minggu yang masih kecil, yang belum bisa membaca, adik-adik bisa mendengar dengan baik, dengan duduk yang manis. Adik-adik bisa mendengar cerita firman Tuhan yang akan Kak Susan bacakan pada pagi dan siang hari ini. Judul cerita kita pada hari ini adalah Hakim yang Lalim. Adik-adik bisa lihat ada judulnya di gambar. Iya, kita baca sekali lagi sama-sama ya. Judul cerita kita adalah Hakim yang Lalim. Di dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Kakak akan baca buat kita semua. Adik-adik yang sudah bisa membaca bisa mengikuti di rumah bersama-sama dengan Kak Susan. Kita akan baca ya adik-adik ya, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Lukas 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Ayat 4, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Puji Tuhan adik-adik, kita sudah membaca ayat firman Tuhan pada pagi dan siang hari ini. Semuanya kembali lagi lihat Kak Susan ke depan ya. Kita akan mulai cerita firman Tuhan. Hari ini akan banyak gambar yang adik-adik lihat ya. Kita tadi sudah membaca bahwa ya adik-adik bisa lihat gambar yang pertama di depan. Tuhan Yesus sedang memberikan perumpamaan kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus menegaskan kepada mereka kalau mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi Tuhan katakan bahwa kalian harus terus berdoa dengan penuh keyakinan, dengan sungguh-sungguh dan dengan tidak jemu-jemu. Lalu Tuhan Yesus memulai dengan perumpamaannya. Akan masuk ke dalam cerita firman Tuhan. Dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, adalah di sebuah kota seorang hakim yang tidak
takut akan Tuhan dan dia tidak menghormati siapapun. Nah, ini gambarnya. Ya, wah, Bapak Hakimnya mukanya serem ya adik-adik ya. Mukanya kayaknya galak ya. Si Bapak Hakim ini dia tidak takut akan Tuhan dan dia tidak menghormati orang-orang yang ada di kota itu. Mungkin karena jabatannya yang tinggi, karena dia seorang hakim, jadi dia tidak takut dengan siapapun. Nah, adik-adik yang kekasih, hakim ini tugasnya apa ya Kak? Tugasnya seorang hakim adalah menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah antara dua orang yang sedang memiliki masalah diselesaikan oleh Bapak Hakim dengan cara yang benar, yang jujur, adil, dan bijaksana. Itulah tugas seorang hakim. Adik-adik bisa lihat lagi gambarnya. Nah, jadi si Bapak Hakim ini dia banyak sekali melayani setiap orang yang datang kepadanya untuk menyelesaikan masalah mereka. Nah, adik-adik sekolah minggu, di kota itu juga adalah seorang ibu janda. Ibu janda ini sudah tidak memiliki suami. Begitu kasihan melihat keadaan si ibu janda ini. Ibu janda ini dia memiliki masalah dan dia berkeinginan untuk bertemu dengan si Bapak Hakim. Adik-adik bisa kembali melihat gambarnya ya. Seorang ibu janda yang kalau dilihat dari gambarnya sepertinya sudah agak tua ya. Ibu janda ini dia pergi menemui Bapak Hakim. Dia katakan, "Pak Hakim, aku sedang memiliki masalah. Mungkin dengan temannya, mungkin dengan keluarganya, atau dengan kerabatnya." Dia katakan kepada Bapak Hakim, "Tolong aku Pak Hakim, bela hakku. Aku tidak bersalah." Lalu adik-adik, apa yang dilakukan oleh Bapak Hakim itu? Bapak Hakim itu dia tidak mau membela hak dari si ibu janda. Dia tidak mau membela haknya dan Bapak Hakim katakan, "Ibu, lebih baik sekarang ibu pulang." Wah adik-adik, ibu janda ini merasa sedih sekali ya. Dalam hatinya mungkin dia katakan, "Aduh, aku sudah datang menemui Bapak Hakim dengan harapan agar hakku dibela, supaya aku memiliki keadilan di kota ini." Lalu adik-adik, apakah si ibu janda ini dia putus asa? Apakah dia tidak lagi bertemu dengan Bapak Hakim? Apakah dia diam saja atau meminta pertolongan yang lain? Nah, ibu janda ini rupanya keesokan harinya, kita bisa lihat gambarnya lagi, dia bertemu lagi, dia pergi lagi menemui Bapak Hakim. Rupanya ibu janda ini dia tidak putus asa adik-adik. Walaupun yang pertama sudah ditolak, besoknya dia kembali lagi untuk bertemu dengan Bapak Hakim. Dia katakan, "Bapak Hakim, tolonglah saya. Tolonglah aku seorang ibu janda. Belalah hakku terhadap musuhku, terhadap lawanku." Lalu adik-adik, apa yang dikatakan Bapak Hakim? Wah, jawaban Bapak Hakim sama seperti hari kemarin. Bapak Hakim mengatakan, "Ibu, lebih baik ibu pulang sekarang."
Kembali dengan sedih, ibu janda ini dia pulang ke rumahnya. Kita lihat gambarnya lagi adik-adik. Apakah ibu janda ini bertemu lagi dengan si bapak hakim, ataukah dia sudah putus asa, ataukah dia tinggal saja di rumahnya? Apa yang dilakukan ibu janda ini? Keesokan harinya kembali lagi si ibu janda menemui bapak hakim. Rupanya dia tidak putus asa adik-adik. Setiap hari, sudah beberapa hari dia terus menemui bapak hakim untuk mendapatkan pembelaan. Dia ingin agar bapak hakim membela haknya. Lalu apa yang dikatakan bapak hakim itu lagi adik-adik? Disuruh pulang lagi si ibu janda. Dan ibu janda ini pulang kembali dengan hati yang sedih. Mungkin di dalam perjalanan ibu janda ini katakan, aduh, setiap hari aku sudah bertemu dengan bapak hakim, tetapi bapak hakim tidak mau membela aku. Begitu sedih dia adik-adik. Adik-adik bisa lihat si ibu janda melalui gambar yang ditampilkan, mukanya begitu sedih sekali. Tetapi apakah dia besoknya akan kembali lagi? Ataukah dia sudah menyerah? Apakah dia meminta pertolongan orang lain lagi? Kita lihat lagi ya adik-adik ya. Kembali lagi besok malamnya. Dia bertemu lagi. Dia ketuk lagi pintunya. Tok, tok, tok. Lalu si bapak hakim, mungkin dia keluar dengan keadaan yang, aduh, ibu janda lagi, ibu janda lagi. Tapi ibu janda ini rupanya dia tidak menyerah. Ibu janda tidak menyerah. Adik-adik coba sama-sama katakan tidak menyerah. Hitungan ketiga ya. 1, 2, tidak. Tidak menyerah. Sama seperti ibu ini. Ibu janda ini tidak menyerah adik-adik. Keesokan malamnya dia kembali lagi. Adik-adik bisa lihat gambarnya. Dia kembali lagi bertemu dengan bapak hakim. Dia katakan, Pak Hakim, tolonglah Pak Hakim. Bela hak saya. Tolong saya Pak Hakim. Saya seorang ibu janda, saya tidak memiliki suami. Tapi apa yang dikatakan kembali adik-adik oleh si bapak hakim? Bapak hakim katakan, ibu lebih baik ibu pulang. Lebih baik ibu pulang sekarang karena ibu sudah sangat mengganggu saya. Dengan hati yang begitu berat, dengan muka yang kembali sedih, dia pulang sama seperti dengan hari-hari yang kemarin. Tidak ada pembelaan adik-adik. Belum ada sesuatu yang menyenangkan hatinya. Tetapi saat itu adik-adik, pada malam hari itu, si bapak hakim ini, dia berkata di dalam hatinya seperti terdapat di dalam ayat yang kelima, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Jadi adik-adik sekolah minggu, akhirnya pada keesokan harinya, saat ibu janda ini kembali bertemu dengan si bapak hakim. Bapak hakim ini dia membela si ibu janda. Ya adik-adik ya,
perjuangan si ibu janda ini tidak sia-sia. Berhari-hari dia datang menemui Bapak Hakim. Pagi, siang, sampai malam. Bapak Hakim yang hatinya keras, yang hatinya awalnya dia tidak mau membantu. Tetapi karena ibu janda ini setiap malam selalu mengetuk pintunya, setiap pagi, setiap siang dia ketuk pintu rumahnya. Dia memohon kepada Bapak Hakim untuk membela dia. Dan akhirnya si Bapak Hakim ini dia katakan, daripada ibu janda ini mengganggu aku, lebih baik aku benarkan saja perkaranya. Lebih baik aku bela saja dia, supaya dia tidak setiap hari mengganggu aku dan menyerang kepadaku. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan Yesus, akhirnya ibu janda ini memperoleh kemenangan. Dan saat hari itu dia pulang dengan muka yang tidak biasanya. Dia pulang dengan muka yang penuh dengan sukacita. Dia begitu bergembira karena apa yang selama ini diperjuangkan, yang sudah berhari-hari dia perjuangkan, akhirnya mendapatkan jawaban yang dia harapkan, yaitu Bapak Hakim ini membela perkara ibu janda ini. Wah, senang ya adik-adik ya. Akhirnya perjuangan ibu janda ini tidak sia-sia. Nah, adik-adik sekolah minggu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, melalui perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan pada pagi hari ini, di dalam firman Tuhan untuk adik-adik semua, kakak mau katakan bahwa apapun yang menjadi pergumulan adik-adik semua, apa yang menjadi harapan adik-adik semua, bila belum dijawab oleh Tuhan, adik-adik tidak boleh menyerah. Adik-adik harus terus bertekun di dalam doa. Nah, ini ada gambarnya lagi. Iya, gambar di mana kita harus terus berdoa. Kita harus tekun berdoa. Kalau kita tekun berdoa, berarti hari ini kita berdoa, besok kita berdoa, besoknya lagi kita berdoa. Kalau belum dijawab Tuhan, besoknya lagi kita berdoa. Sampai Tuhan menjawab setiap doa adik-adik dan kakak-kakak guru sekolah minggu yang ada. Dan adik-adik, di dalam firman Tuhan, nah ini di dalam firman Tuhan, di dalam Roma 12 ayat yang ke-12 dikatakan bahwa bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Adik-adik bisa baca ayatnya di layar. Jadi Tuhan menginginkan untuk kita terus bersukacita di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Dan kita terus bersabar, kita nggak boleh bersungut-sungut, kita nggak boleh marah-marah bila Tuhan belum menjawab doa kita. Dan teruslah kita bertekun di dalam doa. Terus percaya dengan iman yang sungguh kepada Tuhan, bahwa setiap doa-doa adik-adik apapun itu pasti akan Tuhan jawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Seperti ibu janda ini, setiap hari penuh dengan perjuangan. Begitupun adik-adik dan kita semua kakak guru, setiap hari hidup kita penuh dengan perjuangan. Tetapi
bila kita berjalan bersama dengan Tuhan dan menaruh semua harapan, cita-cita adik-adik dan impian adik-adik di dalam Tuhan, maka semuanya itu akan Tuhan jawab tepat pada waktunya. Puji Tuhan, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Itulah cerita firman Tuhan yang singkat pada pagi dan siang hari ini, yang mengajarkan kepada kita semua, adik-adik sekolah minggu dan kakak guru sekolah minggu yang ada, untuk kita terus berdoa dengan tidak jemu-jemu sampai Tuhan menjawab doa kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kita akan berdoa. Adik-adik lipat tangannya, taruh di depan dadanya, semua matanya ditutup, dan Kak Susan akan berdoa bagi kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Kiranya Tuhan, anak-anak sekolah minggu boleh menjadi pelaku firman, anak-anak sekolah minggu dapat menjadi anak-anak yang terus bertekun di dalam doa dengan tidak jemu-jemu, terus berpengharapan di dalam Tuhan, terus mengandalkan Tuhan dan memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Tuhan juga berkati pendidikan dari anak-anak sekolah minggu yang ada. Tuhan berkati masa depan mereka, Tuhan berkati cita-cita mereka Tuhan. Terlebih di dalam masa pandemi ini, segala fasilitas yang dibutuhkan Tuhan, apapun itu untuk menunjang pendidikan mereka, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga Tuhan berkati orang tua dari mereka Tuhan. Tuhan berkati pekerjaan usaha mata pencarian orang tua mereka. Supaya segala sesuatunya Bapa hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah anak-anak sekolah minggu boleh tetap setia di dalam mereka terus menjalani ibadah Zoom setiap hari Minggu, dan mereka terus bersemangat di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami semua yang sudah menikmati ibadah pada pagi dan siang hari ini, kami percaya berkat Tuhan menjadi bagian kami semua. Semua yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Oke, wow. Semua sudah diberkati Tuhan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhannya tadi mengajar kita untuk apa? Untuk senantiasa berdoa. Adik-adik, siapa di sini punya kesusahan, punya harapan, punya impian kepada Tuhan? Yuk. Bawa di dalam doa. Bisa? Mau? Yuk. Yes. Ya, Tuhan Yesus memberkati kepada Kak Susan yang sudah membawakan firman Tuhan yang luar biasa. Kita semua diberkati, kita semua dikuatkan, diingatkan lagi oleh firman Tuhan untuk rajin berdoa. Ketika kita berdoa adik-adik, maka pintu sorga, Tuhan Yesus pasti memenuhi, mengabulkan setiap doa kita yang terbaik menurut Tuhan. Oke. Hari ini adik-adik, doa persembahan dulu atau kesaksian dulu ya? Oke. Adik-adik jangan lupa kita akan melakukan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Apa? Persembahan. Yang terbaik datang bawa kepada Tuhan melalui via transfer ya. Transfer persembahan kepada Kak Santi. Nomor rekeningnya adik-adik sudah lihat di dalam pengumuman di dalam WA group. Sekarang kita semuanya tundukkan kepala, lipat tangan, berdoa untuk persembahan. Nanti Kakak BK yang akan pimpin kita di dalam doa. Yuk.
Kedengeran kan suaranya? Kedengeran sayang? Selamat pagi Bang, selamat bertugas, selamat bertugas. Menggunakan suara. Amin. Oke. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan adik-adik semua. Jangan lupa bilang mama papa. Mama, jangan lupa transfer persembahan ya. Yes, yes, yes. Oke. Hari ini kita akan buka ruang kesaksian ya. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Elkaris, Joyson, dan Jire. Wow, udah di dalam ruang ibadah, dalam ruang gereja. Ayo semuanya maju. Yuk, 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 yuk. Oke, mau menyanyi guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Oke, sini sayang. Sini sayang. Keren banget nih anak-anak Tuhan Yesus. Kalian juga keren yang di rumah. Haleluya. Sebentar ya. Sebentar. Dinyalain dulu MIDI-nya. Oke. Sikapnya. Aku posisinya. Yuk. Aku tangan. Ada kebahagiaan mana? Sakit setiap itu selalu baru. Suaranya. Hari berganti hari. Tuhan yang terbaik. Ayo. Hati setiap Tuhan selalu berkahmu bagiku. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu. Akan berakhir hidupku. Semuanya terbaik. Amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan yang terbaik. Tuhan yang terbaik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan yang terbaik. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu. Takkan berakhir hidupku. Semuanya terbaik. Amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan yang terbaik. Lagi. Tuhan yang terbaik. Amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan yang terbaik. Tuhan yang terbaik. Tuhan yang terbaik untuk selamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan yang terbaik. Di Forest kita bisa langsung, kita belum punya. Tuhan Yesus baik ya adik-adik dalam kehidupan kita. Amin. Coba sekali lagi. Tepuk tangan Yesus.
Yes. Yesus, yes. Wah, kan kita lihat Kayla, Becca, Enrico, Zofanya, semuanya semangat buat Tuhan Yesus. Yes. Oh, haleluya. Nah, minggu depan jangan lupa adik-adik yang bertugas melayani dalam ibadah sekolah minggu, nanti Kak Lulu yang kasih pengumuman. Persiapkan dengan baik ya, baik itu doa maupun puji-pujian. Terima kasih kepada Elkaris, Joyson dan Yejire yang sudah memuji nama Tuhan pada pagi hari ini. Ya. Nah, sekarang Kanita berikan ruang selanjutnya kepada Kak Lulu. Puji Tuhan adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Kak Lulu. Ya, puji Tuhan. Wah, luar biasa ya. Adik-adik diberkati dengan lagu puji-pujian dan juga firman-Nya. Siapa yang diberkati? Siapa yang diberkati? Ya. Oke. Siap ya dilakukan firman-Nya ya. Tadi Kak Susan udah bilang, pelaku firman berdoa tidak jemu-jemu ya. Nggak bosan-bosan ya berdoa ya. Adik-adik ya. Sampai doanya sampai kapan Kak? Doanya sampai dijawab ya. Oke, batasnya itu ya sampai dijawab ya. Nanti kalau udah dijawab doa lagi buat yang lain ya. Oke, ya. Adik-adik jaga kesehatan ya. Oh, kita tutup dulu ya. Tutup dulu dalam doa. Kak Lulu minta tolong Kak Intan tutup dulu dalam doa kita Kak. Kak Intan ada? Ada. Silakan Kak. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat kebaikan kemurahan Tuhan pada pagi yang hari indah ini Tuhan. Di mana Tuhan sudah memberkati kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan. Itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan adik-adik kami Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan juga buat Kak Susan yang sudah menyampaikan firman Tuhan, yang mengajarin adik-adik kami Tuhan selalu berharap kepada Tuhan Yesus, apapun dalam keadaan mereka Bapa, terus dan semakin terus berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih berkati Kak Susan, berkati kehidupannya, berkati dalam keluarganya Bapa. Biarlah Tuhan dimanapun Kak Susan ini berada menjadi berkat bagi semua orang Tuhan. Terima kasih Tuhan juga berkati adik-adik kami Tuhan, dimanapun mereka Tuhan, di dalam studi mereka Bapa, bahkan yang mereka sekalipun sakit Tuhan, Kau menyembuhkan mereka Tuhan. Dan juga kesaksian yang ada Tuhan bagi adik kami Elkaris, Joy dan Jire, Tuhan memberkati pendidikan mereka, memberikan mereka kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Berkati juga adik-adik kami yang sudah hadir pada hari ini Tuhan. Kau memberkati kehidupan mereka, senantiasa Kau memberkati keluarga mereka, dan memberkati kami sebagai guru-guru yang ada, biarlah menjadi berkat, saluran berkat kepada adik-adik kami yang ada Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudahi Tuhan ibadah Pelnap kami pada pagi yang hari indah ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih buat Kak Intan, buat Elkaris, Joy Jire kesaksian, buat Kak Anita yang luar biasa ya, yang live ya, pelayanannya live, live di Ruang Daud. Ya, untuk adik-adik yang sudah berdoa, Enrico, Becca, Kakak Metra ya, puji Tuhan, semuanya Tuhan memberkati ya. Sampai ketemu minggu depan ya. Ingat adik-adik jaga kesehatan karena kita akan temu muka ya. Natalnya akan temu muka tanggal 18 Desember ya. Jam 10:30 ya sampai jam 12 ya. Oke, jaga kesehatan semuanya adik-adik ya, tetap semangat, tetap berdoa ya. Kalau Tuhan izinkan kita akan ketemu di Natal secara langsung ya. Kata Zaria Kak, PPM. Kenapa Kak? Kata Zaria, kalau minggunya PPM. Oh iya, kalau minggunya PPM. Oh iya. Lagi uji coba ini. Ya, ITM, ITM nanti ibadah tatap muka Natal ya. Oh iya, sekalian kalau lu mau tanya siapa di sini yang sudah sekolah tatap muka? Yo. Jadi kalau ada buat bahan pertimbangan nih, siapa yang sudah sekolah tatap muka? Asaria ya? Asaria, sudah tiap hari ya?
Dua minggu sekali. Dua minggu sekali ya. Oh, selama berapa jam Kak? Boleh tahu nggak? 3 jam, Kak. Oh 3 jam ya. Oke ya. Jadi maksimal 3 jam ya baru tatap mukanya. Ada yang udah tatap muka lagi? Karis. Karis udah berapa jam? Sama. 3 jam. 3 jam ya. Jam 8 sampai jam 11. Leon juga. Oh Leon udah. Tadi. Leon udah ya? Oh Leon sudah tatap muka. Berapa jam? Berapa jam Bang? Ya. Di sekolah. Sekolah sudah tatap muka belum? Udah 2 jam. Oh 2 jam ya. Oke, siapa lagi yang belum? Siapa lagi yang udah tatap muka? Gak ada? Belum ya? Berarti baru Leonel, Karis sama Azaria ya. Oke, ya berarti hampir semuanya masih online ya. Oke, buat pertimbangan kau dulu. Oke, sampai ketemu minggu depan. Happy Sunday. Happy Sunday.